Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan bertemu kembali dengan Talkshow Berita Jateng bersama saya Nurholis. Yang pada sore hari ini kita akan membahas terkait dengan pelaksanaan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19, terutama di masa-masa long weekend kali ini. Dan saya ada tamu, saya talkshow bersama dengan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Bapak Diploma Engineering Haji Quadli Abdul Qadir Al-Katiri, yang berasal dari fraksi PKS di DPRD Jawa Tengah. Baik, saya bincang-bincang ini kita mulai saja dengan Pak Quadli. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Quadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat. Ya, baik, salam sehat ini. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, saya baru sembuh. Baik Pak, Pak Quadli, waktu itu informasinya sempat terpapar COVID-19 ya. Jadi saat ini Pak Quadli sebagai penyintas COVID-19, begitu. Betul begitu Pak cerita itu Pak? Iya, saya pernah dirawat di rumah sakit Dr. Muwardi selama 17 hari. Wow. Ya, terkena COVID. Ya. Dan itu buat saya pertanda Allah masih cinta sama saya. Hingga jadi bahan evaluasi untuk mendekatkan diri kepadanya gitu. Baik Pak. Dan alhamdulillah. Setelah selalu ada hikmahnya ya Pak ya. Betul. Itu ceritanya bagaimana itu Pak? Waktu itu Pak Quadli bisa terkena COVID itu ceritanya gimana Pak? Bisa di-sharingkan terhadap sahabat Berita Jateng ini? Ya baik. Yang pertama saya beberapa hari di rumah itu ketika sholat itu tidak kuat berdiri ya, misalnya duduk. Jadi napas saya berat. Ya, napas ya. Napas saya berat. Kemudian setelah beberapa hari saya periksakan ke Rumah Sakit Kusnadi, dokter paru, itu dokter Jatuh, ternyata dokter Jatuh tim COVID dari timnya dokter Muwardi, yang ketuanya Ibu Dokter Harsini ya. Nah, setelah di ronsen dilihat di situ bahwa ini paru-paru saya terkena lah, ya, ada embunnya. Ya. Nah itu langsung beliau perintahkan saya malam itu harus langsung ke Muwardi untuk dirawat, jadi tidak pulang ke rumah saya. Dari situ ya saya namanya pasien, saya manut ya dokter, beliau punya ilmunya, langsung dibawa oleh ambulans Kusnadi ke ruang isolasi di Rumah Sakit Muwardi. Nah, dari situlah saya dirawat pada tanggal 9 September. Tanggal 10-nya di swab, kepastiannya keluar tanggal 11-nya bahwa saya positif. Saya dirawat berapa hari di ruang isolasi, kemudian dipindah ke ruang isolasi yang di kamar di Anggrek ya, dan begitu seterusnya ya, sampai dengan tanggal 26 September. Ya Pak, jadi pada waktu itu di swab langsung hasilnya positif ya Pak ya? Ya, malamnya ke Rumah Sakit Muwardi, besoknya di swab. Nah, itu Pak tanda-tanda yang dirasakan Pak? Tanda-tanda yang dirasakan itu selain tadi merasa berat, nafasnya juga berat gitu Pak. Mungkin ada tanda-tanda lain Pak, misalnya kayak tidak bisa merasakan rasa di lidah atau seperti apa Pak yang lain Pak? Kalau itu saya alhamdulillah ya, untuk bau saya bisa, rasa di lidah saya bisa, itu berfungsi alhamdulillah. Yang ada selain daripada itu saya agak batuk dan suhu saya tinggi, suhu tubuh. Ya, jadi yang dirasakan itu tadi selain daripada sesak napas, napas ini tidak kuat ya, jadi berat, batuk-batuk saya, dan ketika diukur suhu tubuh saya tinggi. Itu aja yang dirasakan ya. Rasa tidak enak badan lah ya. Itu sempat masuk ke ICU Pak? Ya, di Muwardi langsung masuk di ICU saya, di ruang VIP bersama dengan yang lain ya.
Okay. Yang di isolasi. Ya. Di isolasi berapa lama Pak yang di ruang isolasi sendiri? Yang di ruang isolasi itu tanggal 9 masuk, tanggal 10 di swab, tanggal 11, tanggal 12 saya dipindah ke ruang anggrek. Ya? Jadi ya kamar sendiri, ruang perawatan kamar sendiri, dan itu ada pantauan CCTV di kamar saya oleh dokter ya. Nah itu di situ sampai masuk tanggal berapa? 10, 11, kemudian tanggal 14 pindah lagi ke Bangsal Mawar 3. Ya. Tapi tetap posisinya di kamar sendirian saya. Tapi kondisi saya alhamdulillah sudah membaik, napas sudah membaik, kemudian suhu tubuh membaik, tinggal mengkonsum obat-obatan yang dianjurkan dokter. Dan diperiksa oleh tim dokter itu sehari 2 kali sampai 3 kali terkait tensi, suhu, dan oksigen. Ya. Kemudian ini Pak, perbedaan yang Pak Quadli rasakan, COVID-19 sama penyakit-penyakit lain itu yang paling mencolok apa ini Pak? Yang paling mencolok itu mungkin ini ya, kalau saya merasakannya itu ya, saya merasakannya berat di napas. Iya. Jadi bisa dikatakan belum pernah saya mengalami itu. Iya. Kalau flu biasa aja nggak sampai seperti itu gitu ya. Iya Pak. Ini napasan yang saya rasakan ya. Iya. Mungkin yang lain merasakan yang lain, tapi kalau saya itu yang saya rasakan. Iya. Selama ini Pak Quadli termasuk tergolong komorbid apa tidak Pak? Artinya komorbid itu memiliki penyakit bawaan gitu Pak. Itu bagaimana Pak? Alhamdulillah saya tidak punya. Jadi berapa kali saya general check up, asam urat tidak ada, artinya normal, gula saya normal, kolesterol saya normal, alhamdulillah yang lain-lainnya itu normal. Dan saya tidak merokok. Iya, betul Pak. Sehat Pak. Iya Pak. Alhamdulillah. Ya. Ini kan Pak, sekarang ini kan liburan panjang ini Pak, dari tanggal 28 masyarakat itu sampai dengan tanggal 1 ya Pak ya, 1 November Pak. 28 Oktober sampai 1 November ini libur panjang, dan selama ini masyarakat juga kelihatan ini berbondong-bondong ke tempat wisata, mungkin juga silaturahmi ke saudara. Bagaimana nih pantauan Pak Quadli selaku Wakil Ketua DPRD Jateng Pak? Ya, saya melihat masyarakat terkesan seperti tidak ada apa-apa gitu ya. Padahal kita selalu mengimbau agar dalam segala urusan itu masyarakat menjaga protokol kesehatan ya. Ini salah satu ikhtiar ya, usaha kita bersama. Selain semuanya memang yang mendatangkan di Allah ya, namanya penyakit kepada siapa dan sebagainya. Tapi unsur protokol kesehatan itu pakai masker, kemudian menjaga jarak, apalagi kerumunan ya, kita dianjurkan menghindari kerumunan ya. Dan sering cuci tangan. Kalau tidak ada sabun dan air ya dengan hand sanitizer ya. Hal-hal seperti ini merupakan standar yang kita anjurkan, dan saya juga ketika ketemu kawan dan lain sebagainya, saya menjaga itu semua. Walaupun kadang-kadang dari kawan itu ya main ini aja, ketika saya datang takziah ada yang meninggal, lama tidak ketemu, saya diajak salaman, cipiki malah. Waduh, saya bilang tidak boleh ini begini, saya bilang. Saya sama ngomong, tidak boleh kita begini nih. Iya, lah saya tidak bisa menghindar tiba-tiba itu kan, itu kan kaget. Tapi saya bilang tentu tidak boleh ini. Langsung saya lepas. Iya Pak. Nah ini kadang-kadang masyarakat terlihat tidak menyadari bahwa kita dianjurkan untuk berhati-hati gitu ya. Betul Pak. Menjaga ini semua ya. Dan saya kira yang ke tempat-tempat wisata juga itu tetap ya, walaupun itu dibuka tapi tetap menjaga ya. Kita dianjurkan selalu menjaga, mengindahkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh para tenaga ahli ya. Iya Pak. Saya pikir itu insya Allah untuk usaha kita, semoga dengan usaha kita dan kita berdoa juga kita terhindar dari corona ini ya. Betul Pak. Tapi kita selalu berdoa supaya Allah juga mencabut penyakit ini atau corona ini dari bumi Indonesia. Betul Pak, sepakat Pak. Iya Pak Quadli, ini kan selama
1-2 bulan ini kan pemerintah sudah cukup intens ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan protokol kesehatan, lebih-lebih dengan 3M itu Pak tadi Pak, memakai masker, ya, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer ini Pak. Penekanan terhadap new lifestyle ini Pak, new normal ini bagaimana ini Pak Kuatli yang harus dilakukan agar masyarakat banyak mematuhi dan sadar betul bahwa COVID-19 itu ada gitu loh Pak. Apa yang harus dilakukan ini Pak? Ya, kita perlu sering-sering menyadarkan masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan ini. Di samping kalau ada yang membantah, ngeyel gitu, kita berikan pengertian bahwa untuk ini sudah banyak yang meninggal dunia, baik tim dokter maupun yang terpapar kemudian meninggal dunia. Jadi apalagi yang mesti kita kita istilahnya tuh fornai dan kita tiadakan gitu. Tapi ini real, saya bilang begitu. Dan dengan begitu mudah-mudahan ya kita berharap mereka tuh mungkin di depan kita masih diam saja, ya seperti tidak percaya. Setelah berpisah dengan kita, mudah-mudahan mereka bisa merenungi ini bahwa ini satu hal yang serius corona ini. Sehingga kita harus berusaha mencegahnya dan mencegah dalam pengertian penyakitnya yang kita cegah, kita hindari, kita hindari. Tapi orangnya tidak. Betul Pak. Ya, jadi ketika kita ketemu dengan orang itu hubungan sosial kita ya kita tetap jaga sebaik mungkin. Karena ini penting hubungan sosial di antara kita kan. Ya, tapi betul, yang kita hindari itu penyakitnya. Iya betul Pak. Ya. Selama ini Pak, gitu kan? Iya Pak. Jadi terkena COVID itu kan bukan sesuatu yang aib gitu ya Pak ya. Jadi ini betul. Memang kondisi pandemi, siapapun bisa terpapar Pak Wadli begitu ya. Nah, betul. Ini Pak Kuatli mohon ada statement yang bisa disampaikan untuk meyakinkan masyarakat bahwa apa yang betul-betul Pak Kuatli rasakan, yang Pak Kuatli alami itu nyata gitu Pak. Jadi COVID ini masyarakat harus percaya bahwa COVID ini memang ada dan masyarakat harus berhati-hati untuk menjaga dan untuk mengikuti protokol kesehatan. Pak, silakan Pak, mungkin bisa disampaikan ke masyarakat. Jadi yang utama sebetulnya di samping masyarakat ini pejabat setempat ya. Apakah itu kepala desa, ketua RT, ketua RW, itu yang lebih utama yang mesti kita ingatkan, kita edukasi agar teman-teman ini RW, RT dan kepala desa itu juga mengedukasi warga, karena ini semua untuk kepentingan warganya di desa, di kampung ataupun di kelurahan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada satu dari anggota di kampung itu terpapar, maka seandainya yang bersangkutan itu mesti dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Misalnya seperti saya waktu itu ketika saya dirawat, semua seisi rumah saya di swab, ya, untuk di tracing, semua di swab dan alhamdulillah hasilnya semua negatif. Ya. Begitu, Pak. Ini untuk menjaga semua. Nah, ketika sudah ada titik terang seperti ini, maka jangan sampai orang-orang di kampung itu menjauhi keluarga tersebut, karena keluarga sudah di-swab dan negatif. Jadi tetap hubungan sosial dijaga gitu kan. Nah, tentunya yang sedang dibawa ke rumah sakit atau sedang dirawat, ya kita doakan agar cepat sembuh. Nah, ini hubungan ini yang edukasi ini yang perlu kita tekankan pada mereka. Jadi semuanya proporsional Mas intinya. Betul, ya, Pak. Tidak over, tidak berlebihan. Ketika kita harus menjauhi keluarga yang terkena COVID, tidak mesti seperti itu gitu. Kira-kira itu begitu. Pak Kuatli pernah merasakan itu Pak, merasa pada menjauh gitu Pak, takut untuk mendekat gitu, pernah juga Pak merasakan itu Pak? Kalau di tempat saya tidak, alhamdulillah tingkat kesadarannya tinggi. Tapi kawan-kawan cerita di beberapa tempat yang lain di kampung-kampung itu luar biasa itu, dahsyat itu. Oh, gitu. Mereka dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya di kampung itu gitu. Nah, mereka merasa terisolasi dan lumayan juga rasanya namanya orang diisolasi oleh orang sekitar itu kan rasa tidak enak ya. Iya betul. Padahal mereka sudah terbukti, sudah di swab dan negatif. Tapi karena ada satu keluarganya yang terpapar,
tapi sudah ada di situ yang keluarga terpapar sudah di rumah sakit gitu. Nah, jadi mereka tidak di ini gitu. Ketika keluar dari rumah itu ada satu kawan saya, dia sudah di swab negatif, alhamdulillah udah. Yeah. Nah, ketika dia pergi ke masjid, itu ada orang dilihat dari belakang tuh melihat ini lewat, langsung menjauh gitu. Padahal sudah negatif ya Pak ya? Padahal sudah negatif, dan mereka tahu sudah negatif, tapi seperti di stempel sampai sekian lama itu stempelnya buat orang ini ya. Kan kasihan itu. Iya. Jadi itu pelajaran saya merasakan sekali itu. Ya, hikmah yang bisa disampaikan kepada masyarakat bahwa yang sudah positif itu otomatis harus diterima kembali di masyarakat, didukung kembali agar semangatnya kembali naik gitu ya Pak ya. Jangan dijauhin ya. Yang Pak. Sudah negatif maksudnya. Yang sudah negatif. Yang sudah negatif maksudnya. Iya betul yang sudah negatif. Iya. Harus diperlakukan begitu. Hubungan ya, tetap biasa. Ya. Hubungan biasa, kemudian tetap menjaga jarak ya. Itu saling komunikasi gitu kan. Iya baik. Seperti Pak. Lazimnya lah kita bertetangga gitu kan. Oke, baik Pak. Baik Pak Kuatli, semoga apa yang kita bicarakan pada sore hari ini bisa menginspirasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat di Jawa Tengah. Dan sebelum saya tutup, ini ada titipan Pak, ada titipan dari Ketua atau Kepala BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Bapak Letnan Jenderal Doni Monardo, Pak. Apa yang kita lakukan untuk mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer ini belum sebanding dengan perjuangan para dokter dan para medis yang ada di rumah sakit. Dan bagi masyarakat yang tidak taat protokol kesehatan ini nanti akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, Pak Wadli. Demikian Pak Wadli, terima kasih sekali Pak Wadli sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya sore hari ini, Pak. Dan terima kasih, mohon maaf. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu Pak Wadli. Terima kasih. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.